Bagian keempat. Kesimpulan. Dari apa yang telah penulis paparkan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu 1. Sampai detik ini, penulis masih yakin bahwa gagasan ini sejauh yang penulis ketahui belum pernah dikemukakan oleh siapapun, apalagi dijalankan secara nasional. 2. Sampai detik ini juga, penulis masih yakin bahwa gagasan ini insya Allah tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. 3. Sampai detik ini juga, penulis tetap yakin bahwa gagasan ini layak untuk dijalankan secara nasional dan akan menjadi suatu gerakan nasional yang baru. 4. Kalau gagasan ini nanti dijalankan, maka insya Allah tidak akan merugikan pihak manapun. 5. Sebaliknya, kalau gagasan ini dijalankan akan menguntungkan berbagai pihak, termasuk bagi pemerintah, akan sangat terbantu mengurangi bebannya dalam mensejahterakan rakyat dan umat Islam Indonesia. 6. Awal dari dimulainya gerakan atau gagasan ini sangat-sangat tidak sulit. Artinya, roda raksasa yang akan digelindingkan sudah mulai berputar, hanya memerlukan komitmen dan kemauan serta dukungan dari pengurus DKM masjid yang peduli. Mereka hanya tinggal menyisihkan sebagian dana yang diperoleh dari kotak sumbangan masjid setiap Jumat dan mentransfernya secara rutin ke rekening YPE-UII yang insya Allah tidak akan memberatkan masjid yang bersangkutan. 7. Roda raksasa dari gerakan ini akan berputar dengan cepat bila seluruh komponen umat Islam Indonesia peduli dengan gerakan ini, karena semua komponen punya kesempatan untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan latar belakang mereka masing-masing. Makin banyak umat Islam Indonesia yang peduli serta makin tinggi semangat untuk mensukseskannya, maka makin cepat pula perputaran roda raksasa tersebut. 8. Perputaran roda raksasa yang mantap akan tercermin dari gejala-gejala yang tampak seperti misalnya A. Masjid-masjid yang melibatkan diri sebagai anggota jaringan, baik sebagai masjid pengirim apalagi sebagai masjid penerima, terlihat semakin semarak. Mereka benar-benar tampak syiarnya. Berbagai kegiatan bergulir, termasuk sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat Islam Indonesia. B. Kepedulian dan komitmen datang dari sebagian besar komponen umat Islam Indonesia sesuai dengan posisinya masing-masing, baik sebagai pihak tangan di atas maupun sebagai pihak tangan di bawah. Terlihat dengan jelas di mana adanya kesungguhan untuk berbuat yang terbaik agar roda raksasa ini semakin mantap perputarannya. C. Pihak tangan di bawah berusaha dengan sungguh-sungguh sebagai jemaah binaan masjid penerima untuk secepatnya keluar dari kelompok ini untuk segera berpindah menjadi pihak tangan di atas, sebab masih banyak saudara-saudaranya di masjid penerima nomor urut berikutnya yang menunggu giliran. 8. Perputaran roda raksasa ini di mana D, pemerintah juga mendukung, mengarahkan, mengontrol, dan kalau perlu menyalurkan dana untuk gerakan ini. E, DPR membuat undang-undang, peraturan yang menunjang keberhasilan gerakan ini. F, partai-partai politik, lembaga swadaya masyarakat mendukung, membantu, mengontrol pelaksanaan kegiatan ini. G, tidak ada pihak yang tidak turun tangan berpartisipasi dalam kegiatan ini.
9. InsyaAllah walaupun lambat tapi pasti umat Islam Indonesia mulai keluar dari keterpurukan. Sebagai penutup, bentuk gagasan yang telah disampaikan di muka, seperti juga sudah disinggung sebelumnya, hanyalah merupakan hasil pemikiran pribadi dari penulis yang timbul sebagai reaksi spontan terhadap kenyataan yang dijumpai pada saat ini. Reaksi spontan ini timbul karena adanya perasaan penasaran di dalam hati terhadap pertanyaan, kenapa sih keadaan umat Islam Indonesia setelah bertahun-tahun merdeka dari kungkungan penjajah, namun keadaannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Yang paling mendasar sebelum gagasan atau gerakan ini dilanjutkan adalah perlunya kesepakatan pendapat para ulama. Apakah gagasan atau gerakan ini di mana di dalamnya terlibat berbagai macam konsep benar-benar bisa tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Penulis tidak tahu apakah gagasan ini pernah dimunculkan oleh orang lain atau tidak. Mungkin saja sudah pernah ada, mudah-mudahan gagasan ini dapat memperkuatnya. Siapa saja bisa membuat gagasan atau bentuk lain atau menambah, mengurangi, memperbaiki gagasan penulis ini. Mudah-mudahan kalau gagasan ini nanti layak untuk dilaksanakan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan banyak mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia. Seandainya pada akhirnya nanti semua sepakat bahwa gagasan ini tidak masuk akal, tidak mungkin untuk diterapkan, penulis tidak berkecil hati. Mungkin belum waktunya bagi umat Islam Indonesia untuk lebih cepat membebaskan diri dari keterpurukan. Ini contoh lampiran borang masjid penerima, di mana di situ ada data tentang nama masjid, alamat masjid, kemudian yayasan ada atau tidak, nama pengurus masjid, dan jumlah jamaahnya. Kemudian kegiatan masjid, apakah ada sholat 5 waktu, sholat Jumat, pengajian rutin, TPA, TK, dan lain-lain sebagainya. Kemudian fisik masjid, lantainya bagaimana, kemudian rata-rata isi kotak sumbangan masjid setiap Jumatnya, mulai dari Rp25.000 atau kurang sampai lebih dari Rp1 juta. Kemudian karakteristik wilayah, di mana di situ juga ada kategori rawan pemutadan, rawan bencana alam, kemudian daerah lokasi masjid, apakah minoritas muslim, seimbang muslim dan muslim, minoritas muslim. Kemudian daerah lokasi bentuknya adalah bentuk B, daerah kumuh, perumahan, menengah ke bawah, ke atas, dan perkantoran misalnya. Nah, ini satu tabel contoh memberikan nilai, di mana setiap indikator itu diberikan nilai dan bobot. Masing-masing indikator punya bobot dan nilai. Nilainya, bobotnya misalnya 1, bisa 10, bisa 1, bisa 4, bisa 8, tergantung dari penting tidaknya indikator tersebut. Kemudian ada nilai yang diberikan, bisa range-nya 1 sampai 10, 1 sampai 4, atau 10 sampai 100. Nah, masing-masing masjid yang sudah mengisi borang, itu akan dicatat, akan dihitung berapa jumlah keseluruhan nilai dari masjid tersebut. Nah, penentuan besar nilai dari masing-masing variabel itu diputuskan dengan sepakatan tim pada suatu pertemuan yang diadakan untuk itu. Bila jumlah nilai sama, misalnya dari beberapa masjid telah dihitung, maka dilihat variabel yang bobotnya lebih besar. Bila masih sama juga, dilakukan pengundian untuk nomor urut.
Kemudian macam variabel itu bisa ditambah atau dikurangi, bisa dikembangkan. Besar nilai pada masing-masing variabel juga bisa dinaikkan atau diturunkan. Jadi contohnya untuk butir 9 jumlahnya paling tinggi ada bernilai 10 dan paling rendah diberi nilai 1.